Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus jering di Bali Pak Fahri. Pak Fahri Hamzah ini terkenal sangat vokal. Sering mengkritik. Tapi kok sampai hari ini belum masuk bui Anda itu. Bahkan dapat piagam penghargaan kemarin. Gimana pandangan Anda terhadap pasal 28 ayat 2 yang diterapkan terhadap jering? Setuju atau tidak? Ya, saya kalau melihat perdebatannya sudah kayak gini, udah sumir sudah ini. Ya. Laporan dan kemudian proses ini udah jadi sumir lah. Sehingga saya sebenarnya nggak melihat masalah hukumnya lagi. Jadi ini ada masalah lain di luar itu. Ada kemungkinan orang-orang yang berkepentingan saudara Jering itu di penjara, yang bermain di belakang layar, itu yang lebih mungkin. Maksudnya dari mana? Dari pusat atau dari Bali? Dari manapun, itu kan tinggal angkat telepon itu. Jadi itu lebih cenderung lihatnya begitu. Saya kalau kasusnya kayak begini juga, saya nganggap institusi tidak relevan mengadu atas pencemaran nama baik. Apalagi pencemaran nama baik itu adu domba antar golongan Anda tidak melihat. Alamatnya individu, apalagi sara. Sara itu primordial, sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ya. Agama, suku itu kita Dan bawa golongan. sejak lahir, itu dia. Kalau ini kan institusi, memang institusi bisa berbuat salah Pak. Apalagi institusinya besar, masa kesalahan di Bali harus ditanggung oleh yang pusat. Bagaimana kalau di tempat lain kemudian nggak setuju karena perbedaan perilaku antara institusi, apalagi institusi negara. Jadi saya ingin menilai dua hal. Pertama, ini udah bukan persoalan hukum lagi. Nggak boleh dong negara mau mengambil contoh dengan mengorbankan warga negara. Negara itu kalau mau memberikan contoh kepada rakyat, dia harus menjurubicarai pikiran-pikiran itu kepada rakyat supaya orang lebih paham. Jadi ID sebenarnya kalau ada yang menyerang, jurubicaranya keluar. Dia jelaskan kepada masyarakat, enggak begitu caranya, begini posisi ID secara institusi, begini kami bekerja dengan WHO, begini kami berkoordinasi. Luaslah pemahaman publik, bukan orang kemudian kena sentimental dan sebagainya. Benar tadi itu, istri saya dokter, saya tahu bagaimana mereka bekerja. Tapi bukan karena alasan itu lalu kemudian ingin menjerakan orang. Freedom of speech di dalam negara demokrasi harus dilindungi oleh negara supaya ada fasilitasi antara warga negara menggunakan mulutnya di dalam bertukar pikiran. Tapi ini kan darurat corona, bahkan dalam Perpu, dalam Kepres sudah disebutkan bahwa ini bencana nasional. Apakah itu bisa diangkat kekecualian demi menyelamatkan publik? Dulu itu Pak Hotman yang diawasi itu hanya mulut. Ya. Dan satu orang punya satu mulut. Ya. Sekarang apakah negara sanggup mengontrol jari? Karena yang dikatakan itu dan jarinya itu kadang-kadang dua-duanya main. Ya. Hitung saja, dikali aja 10 jari. Kalau ada orang ngetik pakai kakinya, tambah banyak itu yang harus ngomong. Yang harus diawasi. Tidak begitu caranya. Negara itu diongkosi oleh APBN, ada juru bicaranya. Untuk menjelaskan kepada masyarakat, pertentangan itu adalah menjadi kewajiban negara. Apalagi ID. ID kan bekerja sama dengan negara. Duduk dia di di kantor Satgas nih. Kami kasih waktu, kami mau menjelaskan posisi ID kepada masyarakat. ID akan dapat nama baik. Termasuk tadi beliau sampaikan itu bahwa teman-teman kita dokter, perawat itu kerja 24 jam. Terancam setiap hari nyawanya supaya orang itu menghormati dokter. Tapi dokter kan individu Pak. Kalau ID kan sebagai institusi tidak boleh baper begitu karena dia mewakili banyak orang. Jangan-jangan ada juga dokter ini, anggota ID ini yang gembira dengan jering itu. Karena dengan cara itu dia membuka banyak hal yang merupakan aspirasi dokter juga. Bapak kan paling vokal. Bapak kan ada partai politik di belakang. Sehingga belum ada yang berani melapor polisi Pak atas pendapat Bapak. Dulu saya Pak, anggota DPR Pak, ada kekebalan. Sekarang saya tetap bicara, tapi mesti agak hati-hati sedikit. Oh begitu. Itulah sebabnya sebenarnya, ini saya, Bang Hotman bertanya tentang saya kan. Saya ini kan, Abang bilang tadi vokal. Tapi kemudian oleh Presiden, kemarin diberikan penghargaan dan Presiden mengambil kesempatan tanya saya, Pak boleh nggak kita konferensi pers bareng? Saya bilang silakan Pak. Kita konferensi pers dan di situ Presiden mengatakan, kita harus menghormati perbedaan pendapat. Menghormati perbedaan pendapat.
Perbedaan pendapat bukanlah permusuhan, bukan alasan untuk saling meniadakan. Harusnya ini aparat-aparat di bawah ini menyesuaikan diri dengan pernyataan presiden. Hukum kan mesti jelas, tertulisnya harus jelas, maknanya harus jelas, definisinya harus jelas. Ini menjadi nggak jelas definisinya. Beliau ini kalau saya dengar tone-nya tadi, nggak rela juga itu, masa gara-gara begitu ID diseret-seret, nama baiknya ID rusak.